2 bulan setelah jatuhnya rezim Bashar Assad, berbagai utusan politik mulai berdatangan ke Suriah, menawarkan beragam proyek kepada pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Ahmad al-Shara. Tawaran ini mencakup bidang politik, ekonomi, infrastruktur, hingga keamanan. Namun pertanyaannya, apakah proyek-proyek ini murni kerjasama antar negara? Atau ada agenda tersembunyi di baliknya? Temukan jawabannya hanya dibacain berita buat kamu. Menteri Luar Negeri Suriah, Asad Hassan al-Shibani, mengungkapkan bahwa salah satu visi pemerintahan pasca rezim Assad adalah privatisasi pelabuhan dan pabrik negara, serta menarik investasi asing. Hal ini selaras dengan pernyataan di konferensi Davos, di mana ia menyatakan kekagumannya terhadap visi 2030 Arab Saudi dan menganggapnya sebagai model yang layak dicontoh untuk pembangunan Suriah. Pernyataan ini selaras juga dengan perkataan Menteri Dalam Negeri Suriah, Ali Keda. Kami sangat berharap bisa mengambil manfaat dari menelaah visi 2030 Arab Saudi, dan kami berharap Suriah bisa menjadi pusat perhatian bagi para investor Saudi. Namun, penting untuk diingat bahwa hubungan erat antara rezim Saudi dan Amerika Serikat bukanlah rahasia. Amerika telah lama menggunakan Saudi sebagai alat untuk menghadapi revolusi rakyat Suriah. Rezim Saudi sendiri tidak akan mengambil langkah strategis tanpa arahan dari Amerika. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan dari segala tindakan rezim Saudi. Misal dalam menerima proyek ekonomi dan rekonstruksi yang ditawarkan Saudi, jangan sampai proyek-proyek ini justru menjadi alat tekanan bagi pemerintahan baru Suriah untuk tunduk pada kepentingan Amerika. Ini adalah bahaya tersembunyi yang terselubung dari Saudi. Hal serupa juga berlaku bagi proyek yang diajukan oleh negara tetangganya, Turki. Pada Februari lalu, bocoran dokumen kepresidenan mengungkapkan adanya perjanjian pertahanan antara Turki dan Suriah. Beberapa poin utama dalam perjanjian ini meliputi pembangunan pangkalan udara baru di Suriah dengan kebebasan penuh bagi Turki, penggunaan wilayah udara Suriah untuk kepentingan militer Turki, kontrol dan pelatihan tentara baru Suriah di bawah pengawasan Turki. Jika menilik kebijakan Turki sebelumnya, terlihat jelas bahwa mereka telah membawa revolusi Suriah ke arah normalisasi dan rekonsiliasi dengan rezim Assad. Langkah ini sejalan dengan resolusi PBB 2254, sebuah solusi yang dirancang oleh Amerika untuk mengakhiri revolusi Suriah dengan mengarahkan negara tersebut ke sistem sekuler. Namun hari ini, setelah jatuhnya rezim Assad, Turki kini berusaha mendekati pemerintahan baru Suriah, mengarahkan kebijakannya, serta memberikan tekanan kepada mereka sesuai apa yang diinginkan Amerika, yaitu agar Suriah menjadi negara sekuler yang tidak memberi tempat bagi Islam dan para pengembannya. Perjanjian pertahanan ini memperkuat kehadiran militer Turki di Suriah, termasuk pembangunan pangkalan udara yang dapat digunakan untuk mengontrol wilayah dan memperketat tekanan terhadap rakyat Suriah. Selain itu, dengan adanya kontrol terhadap pelatihan militer Suriah, Turki berusaha memastikan bahwa angkatan bersenjata Suriah yang baru tetap berada di bawah pengaruhnya dan disiapkan sesuai kepentingannya. Karena itu, kehati-hatian dalam menghadapi perjanjian ini sangatlah penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kemenangan kepada rakyat Suriah tanpa bantuan negara manapun. Maka rasa syukur harus dibuktikan dengan menjadikan Islam sebagai solusi utama bagi masa depan rakyat Syam dan dunia. Wallahu a'lam bishawab.